Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga tetap sehat dan tentunya kalian harus tetap semangat. Baiklah, langsung saja kita mulai. Sebelum ke pembelajaran, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapat bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pembelajaran kita hari ini kita akan membahas bagaimana cara menulis teks cerita inspiratif dan ada beberapa kebahasaan yang akan dibahas. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana cara menulis teks cerita inspiratif, marilah sama-sama kita simak videonya. Mengenai menulis cerita inspiratif berdasarkan pengalaman yang berkesan. Materi ini masih berkaitan dengan teks cerita inspiratif yang diajarkan di kelas 9. Nah, pengertian pengalaman adalah sebagai berikut. Pengalaman yang kita bahas adalah pengalaman secara umum dan apa itu pengalaman pribadi. Pengalaman adalah sesuatu yang pernah dialami, berupa yang pernah dirasa, dijalani, ditanggung, dan sebagainya, yang meninggalkan kesan mendalam bagi seseorang. Berkaitan dengan pengalaman pribadi, pengalaman pribadi adalah pengalaman yang berkaitan dengan seseorang dalam kehidupan. Setiap orang pasti pernah memiliki ataupun mengalami pengalaman yang berkesan, menyenangkan, ataupun menyedihkan dalam hidupnya. Nah, pengalaman-pengalaman ini yang meninggalkan kesan mendalam dan sulit untuk dilupakan. Lalu, bagaimana langkah-langkah menulis cerita inspiratif? Nah, langkah-langkah menulis cerita inspiratif berdasarkan pengalaman berkesan adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, pilih pengalaman Anda yang paling berkesan dan tentunya harus berdasarkan apa yang pernah dialami, bukan yang dibuat-buat. Nah, pengalaman berkesan di sini yang dimaksud adalah pengalaman yang bukan hanya pengalaman menyenangkan, tetapi bisa juga pengalaman yang menyedihkan. Namun, ada motivasi untuk bangkit. Yang perlu diperhatikan adalah tidak dibuat-buat. Artinya, pengalamannya harus berdasarkan pengalaman yang pernah kita alami secara nyata, bukan berdasarkan karangan. Yang kedua, tentukan tema dan pesan apa yang ingin disampaikan. Karena ini berkaitan dengan mengembangkan cerita inspiratif, maka kita harus menyampaikan pesan moral. Nah, temanya setelah kita menentukan pengalaman mana yang ingin kita ceritakan, maka kita tentukan temanya. Misalnya temanya seperti A, B, atau C. Setelah itu, baru kita menentukan pesan moral apa yang ingin kita sampaikan kepada pembaca. Yang ketiga, gunakan bahasa yang ringan dan mengalir. Seperti kebanyakan karangan narasi, bahasa memiliki poin tersendiri dan yang terpenting. Jangan terlalu banyak menggunakan analogi atau pengumpamaan. Gunakan bahasa percakapan sehari-hari sehingga tidak membingungkan bagi seluruh pembaca. Yang keempat, libatkan emosi secukupnya. Berkaitan dengan cerita, libatkanlah emosi. Artinya, tuangkan emosi Anda ke dalam cerita Anda, namun tidak berlebihan. Karena, sekali lagi, ini adalah menulis cerita inspiratif. Hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana Anda dapat memberikan inspirasi atau memotivasi para pembaca. Yang kelima, sebagai bahan tambahan, bisa baca status di media sosial ataupun bacaan lainnya, atau nonton film yang menginspirasi namun berkaitan dengan pengalaman Anda. Yang keenam, baca quote atau
kutipan inspiratif, lalu hubungkan dengan pengalaman Anda atau apa yang Anda rasakan. Yang ketujuh, membuat kerangka karangan. Nah, hal ini sangat penting untuk membuat karangan Anda menjadi lebih sistematis agar cerita dari A ke B menuju C, selanjutnya ke D, dan selanjutnya ke E, lalu berakhir misalnya di F. Supaya cerita Anda tidak bolak-balik sehingga Anda harus membuat kerangka karangan. Misalnya dalam 2 paragraf pertama apa yang ingin Anda sampaikan, kemudian dilanjutkan pada 2 paragraf berikutnya dan seterusnya. Yang terakhir, yang ke-8 adalah mengembangkan kerangka karangan dengan memperhatikan struktur teks cerita inspiratif, yaitu orientasi, perumitan peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Ini hal yang perlu dan sangat dibutuhkan dalam menulis cerita inspiratif, yaitu memperhatikan struktur teksnya. Karena jika tidak seperti ini, tidak diawali dengan orientasi, kemudian dilanjutkan perumitan peristiwa, lalu ada komplikasi, resolusi, dan koda, maka karangan yang Anda buat bukan menulis teks cerita inspiratif. Sehingga sangat penting untuk memperhatikan struktur teks cerita inspiratif dalam tulisan yang Anda buat. Terlepas dari langkah-langkah ini, ada satu lagi hal yang perlu diperhatikan dan sangat penting dalam tulisan Anda, yaitu adalah membuat judul yang menarik. Bagaimanapun, seorang pembaca pasti akan melihat judul terlebih dahulu. Apabila judul yang Anda buat sangat menarik dan bisa menarik perhatian pembaca, pasti tulisan Anda akan dibaca. Nah, kita ambil contoh fakta sebuah botol. Pertama, jika diisi air mineral, harganya 3-5 ribuan. Ini tentu untuk daerah yang tidak kekurangan air. Bila di daerah yang kekurangan air, akan berbeda lagi ceritanya. Yang kedua, jika diisi jus buah, harganya bisa mencapai 10 ribuan. Jika diisi madu, harganya bisa mencapai 100 ribuan. Jika diisi minyak wangi terkenal, harganya bisa jutaan, ratusan juta, bahkan miliaran. Dan jika diisi air got, tidak berharga sama sekali. Semua orang tidak ada yang suka dan ingin cepat dibuang ke tong sampah. Nah, berdasarkan fakta sebuah botol, kita dapat merenung bahwa botol yang sama bernilai berbeda karena isinya berbeda. Botol seumpama manusia. Semua manusia pada dasarnya sama. Perbedaan manusia di mata Tuhan bukanlah karena fisiknya, tetapi keimanan, kejujuran, kemuliaan, keburukan dengan manusia lainnya. Hal baik di mata Tuhan pasti juga baik di mata manusia lainnya. Sama seperti jika Anda menulis cerita inspiratif, Anda harus menyampaikan pesan moralnya di bagian koda. Pesan moral tersebut tentu juga harus berkaitan dengan cerita yang Anda buat. Jangan sampai Anda melupakan koda dalam menulis cerita inspiratif yang tidak menyampaikan pesan moral, karena pesan moral merupakan bagian terpenting pada cerita inspiratif. Dalam membuat cerita inspiratif, hal yang perlu diperhatikan adalah pesan moral, seperti yang tadi telah saya sampaikan. Apa yang ingin disampaikan? Apalagi dalam menulis pengalaman, kita harus dapat meyakinkan pembaca bahwa pengalaman yang pernah kita rasakan dapat memberikan inspirasi bagi orang lain ke arah yang lebih baik. Karena cerita inspiratif bertujuan untuk memberikan inspirasi agar orang berubah ke arah yang lebih baik. Misalnya kita pernah merasa kurang berharga,
seperti merasa miskin, tidak pintar, kurang bisa bergaul, merasa kurang tampan atau cantik, dan sebagainya. Namun, kita bisa memotivasi diri dan membuat perbedaan atas kekurangan yang kita miliki. Cerita seperti inilah yang perlu dikembangkan untuk memotivasi orang lain yang mengalami hal serupa sehingga bisa termotivasi untuk bangkit. Nah, bagaimana? Mudah bukan untuk menulis cerita inspiratif? Intinya adalah kejujuran. Jadi, cerita inspiratif berdasarkan pengalaman, kita harus buat berdasarkan pengalaman kita yang sebenarnya. Jangan dibuat-buat. Sehingga pada dasarnya, membuat pesan moral tersebut berdasarkan apa yang pernah kita rasakan. Bagi anak-anak sekalian, selamat mencoba untuk membuat sebuah cerita inspiratif berdasarkan pengalaman yang berkesan. Untuk selanjutnya adalah aspek kebahasaan pada cerita inspiratif. Yang pertama, menggunakan bahasa narasi atau bahasa naratif, yaitu menggunakan bahasa yang bersifat menguraikan ataupun menjelaskan tentang suatu peristiwa. Kemudian yang kedua, menunjukkan urutan peristiwa yang jelas. Yang ketiga, menghadirkan diri penulis, yaitu penulis itu dijadikan sebagai aku ataupun sebagai kita yang melakukan ataupun menggunakan tindakan untuk mengeksplorasi insiden ataupun kejadian. Yang keempat, menggunakan proses relasional untuk menunjuk ke nilai-nilai yang disarankan oleh peristiwa. Selanjutnya, Ibu akan jelaskan tentang kata sifat dan kata kerja aksi. Kata sifat adalah kata yang menerangkan sifat ataupun keadaan sesuatu benda, orang, tempat, binatang, dan sebagainya. Nah, kata sifat ini bentuknya itu seperti kata-kata hitam, besar, kuat, banyak, dan sedikit. Nah, kemudian sedangkan kata kerja aksi itu ialah kata kerja untuk menyatakan bahwa subjek sedang melakukan suatu aksi ataupun melakukan suatu kegiatan sehingga sesuatu itu bisa terjadi. Nah, kata kerja aksi ini menyatakan aktivitas, proses, dan aksi yang berdurasi pendek. Perhatikan contoh berikut. Nah, berikut ini adalah contoh kalimat yang menggunakan kata sifat. Contohnya yang pertama, Agus menyelesaikan soal ujian dengan cepat. Yang kedua, Fitria mencuci sepatu sampai bersih. Nah, kata cepat dan bersih di situ termasuk ke dalam kata sifat. Nah, kemudian perhatikan contoh kalimat yang menggunakan kata kerja aksi. Yang pertama ada kalimat Ilham menggotong lemari ke lantai 2. Yang kedua ada kalimat Ariel melukis lukisan 3 dimensi. Nah, kata menggotong lemari dan melukis lukisan itu merupakan kata kerja yang melakukan aksi. Jadi subjeknya itu melakukan suatu kegiatan ataupun suatu aktivitas maupun proses, itu namanya kata kerja aksi. Untuk tugasnya yang pertama, kamu buat teks cerita inspiratif berdasarkan pengalaman diri kamu sendiri. Dibuatnya itu boleh ditulis tangan di buku kamu sendiri ataupun boleh diketik di Microsoft Word. Nah, tugas yang kedua, di bawah itu ada beberapa kalimat. Kemudian dari kalimat tersebut kamu cari yang mana yang termasuk ke dalam kalimat yang menggunakan kata kerja aksi. Kamu tulis, kemudian kamu garis bawahi yang merupakan kata kerja aksi tersebut. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.